Assalamualaikum. Halo, murid-murid sudah siap belajarnya? Pasti dong. Bersama saya, Aceng, SPD. Yuk kita belajar seni budaya. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya pelajar berbudaya, belajar seni budaya. Yuk belajar seni budaya. Belajar berbudaya, belajar seni budaya. Pemateri Aceng SPD. Siswa sekalian, di kesempatan ini kita akan belajar mengenai memamerkan karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil modifikasi. Sebelum memasuki materi pelajaran selanjutnya, kita perhatikan peta konsep yang akan disampaikan di materi ini. Yang pertama, klasifikasi materi pameran. Yang kedua, seleksi materi pameran. 3, kurasi pameran. 4, pemajangan. Dan yang terakhir, pembukaan pameran. Masuk ke materi pertama, klasifikasi pameran. Klasifikasi materi pameran adalah aktivitas pengklasifikasian materi seni rupa secara sistematis menurut aturan atau kaidah jenis seni rupa yang akan dipamerkan. Misalnya, pengelompokan berdasarkan seni lukis, seni patung, seni grafis, desain tekstil, keramik, dan lain-lain. Dilaksanakan dengan pertimbangan kriteria yang telah disepakati. Seleksi materi pameran. Tim menyeleksi materi pameran terdiri dari guru seni budaya, seksi seni rupa murni, seksi desain, seksi kriya akan menetapkan kriteria dan melakukan seleksi berdasarkan kriteria tersebut, sehingga akan terkumpul materi pameran yang benar-benar layak dipamerkan. Selanjutnya, semua karya yang telah dikelompokkan harus dicatat dokumennya, nama perupa, judul, tahun penciptaan, media, ukuran, untuk kepentingan informasi di katalog dan pelabelan karya di ruang pameran. Penilaian keterampilan teknis adalah mengukur seberapa jauh peserta didik memperlihatkan kemampuan untuk menangani dengan terampil ciri-ciri teknis materi yang digunakan. Apakah bentuk-bentuk dan warna-warnanya terolah secara tepat sehingga berfungsi sebagai media ekspresi. Penilaian estetik dinilai berdasarkan apakah peserta didik telah menyadari adanya pengorganisasian bentuk dan warna secara estetis, sampai di mana imajinasi kreatif anak yang tampak pada karyanya. Apakah peserta didik telah menggunakan materi secara baru dan segar? Apakah karyanya mencerminkan pandangan yang asli dan mendalam? Apakah karya itu secara tepat dan kreatif merupakan visualisasi dari imajinasi subjektifnya, terutama untuk peserta didik yang bergaya non-realistis? Seleksi materi pameran dapat diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan karya-karya yang figuratif dan non-figuratif.
Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan konsep dan aliran karya seni lukis. Misalnya karya realis, naturalis, surrealis, dekoratif, abstrak, dan seterusnya. Kurasi pameran. Kurasi pameran ditulis oleh kurator atau guru seni budaya, kurator tamu atau siswa yang berbakat dan kompeten dalam kritik seni. Pada umumnya, inti sebuah kurasi adalah menjelaskan karya seni, baik konsep, jenis, bentuk, kategori, dan kualitas materi pameran yang diselenggarakan. Hasil kurasi biasanya berupa tulisan yang dimuat di katalogus pameran. Kurator disarankan menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga para pengunjung dapat memahami materi pameran dan mengapresiasinya dengan baik. Pemajangan. Kegiatan pemajangan karya seni rupa dilaksanakan oleh tim kerja yang telah ditentukan dan dipilih berdasarkan klasifikasi dan seleksi materi pameran. Tim kerja pemajangan karya seni rupa dibagi menjadi 2 kelompok, yakni tim kerja pemajangan karya seni rupa 2 dimensi dan tim kerja pemajangan karya 3 dimensi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemajangan karya 2 dimensi adalah antara faktor keluasan ruang dengan jumlah karya yang dipamerkan harus sesuai. Untuk itu, pengaturan penataan panel dan penggunaan luas dinding terkait juga dengan faktor sirkulasi pengunjung dan pencahayaan karya. Semuanya ditata dengan baik dan estetis. Tingkat ketinggian penggantungan lukisan misalnya harus disesuaikan dengan rata-rata tinggi pengunjung pameran. Artinya, seorang pengunjung tidak perlu mendongak atau menunduk ketika mengamati lukisan. Demikian pula faktor pencahayaan karya tidak boleh merusak keberadaan karya. Jadi fungsi pencahayaan harus mendukung kehadiran karya. Pencahayaan jangan sampai menyilaukan bagi pengunjung pameran. Untuk tim kerja pemajangan karya 3 dimensi perlu memikirkan faktor dimensi itu. Artinya, sebuah patung misalnya tidak dipajang di pojok ruangan, melainkan pemajangannya yang memungkinkan pengunjung pameran dapat melihatnya dari segala arah atau 360 derajat. Jadi, sifat keindahan karya 3 dimensi dapat diamati dengan seoptimal mungkin. Pembukaan pameran. Pada pelaksanaan pembukaan pameran, kita perlu mempersiapkan susunan acara dan tokoh yang meresmikan pembukaan pameran. Dalam kegiatan ini diperlukan buku tamu, penerima tamu, buku kesan, katalogus pameran, konsumsi pemandu pameran, keamanan, dokumentasi, dan lain-lain yang dipandang perlu. Pada acara pembukaan pameran ada laporan ketua panitia, sambutan kepala sekolah, sambutan guru seni budaya, penandatanganan prasasti atau pengguntingan pita sebagai tanda peresmian pembukaan pameran. Biasanya pameran dinyatakan resmi dibuka oleh tokoh tertentu. Bisa dari Kanwil Kemdikbud setempat, kepala sekolah, atau tokoh lain yang memberikan kesan baik dan dipandang layak membuka pameran seni rupa. Demikianlah materi
Pameran ini telah disampaikan. Terima kasih, nantikan materi selanjutnya. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya pelajar berbudaya, belajar seni budaya.